الشيخ الصديق عبد السلام لسيدي صاحب الحكم لسيدي بن عطية السكندري لسيدي عبد الله بن الصديق الغماد الحسني والآن ولمولانا ورب رحمنا سيدنا الشيخ يسري الشيخ الحسني يا رب العالمين نفعنا الله ببركاتهم أجمعين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil alqaw amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fil hikmati thaniyah asyarah, pada hikmah yang ke-12. Qala ma nafa'al qalbu mithla uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada uzlah, ya, seperti uzlah yang dimana uzlah itu masuk dengannya di dalam medan fikrah, di dalam tempat tafakkur. Jadi malam hari ini kita membahas yang pertama, bahwa hikmah ini berkaitan begitu kuat dengan hikmah sebelumnya. Kalau masih ingat di hikmah yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang khumul. Apa itu khumul? Seseorang harus mengambil bagian daripada ketidakmasyhuran. Ya, mungkin ini bagi siapapun yang ingin tampil di keramaian, tampil menjadi satu sosok figur misalnya, ya nak? Siapapun yang mau jadi kepala RT, ketua RT, yang mau jadi kepala lurah, ataupun kalau seseorang yang sedang menuntut ilmu, dia akan menjadi sesosok panutan, menjadi ustadz atau menjadi kiai atau menjadi apapun, maka sebelum masuk ke dalam ranah itu, maka dia harus masuk dulu ke dalam ardul khumul, di alam untuk persiapan diri menjelang dirinya dikenal. Karena kita sampaikan bahwa suatu biji yang tidak ditumbuh di dalam tanah yang dalam, maka dia tidak akan tumbuh dengan kokoh. Seseorang yang terburu-buru muncul, ya, maka munculnya itu tidak akan menjadi suatu hal yang kokoh, baik untuk dirinya atau apalagi untuk orang lain. Sehingga yang pertemuan hikmah yang lalu membahas tentang khumul, seseorang menjauh dari kemasyhuran. Lalu hikmah kali ini membahas tentang uzlah. Secara bahasa uzlah itu artinya menjauh, ya. Kalau ngomong secara bahasa uzlah itu menjauh. Ini dalam istilah bahasa tasawuf uzlah. Kita ini beruzlah ya, apa? Menjauh dari siapapun. Kalau khumul, menjauh dari keramaian, bisa saja kita masih berinteraksi dengan 1-2 orang. Tapi kalau sudah uzlah itu mutlak kita menjauh dari siapapun, hanya ada diri kita sendiri. Itu uzlah. Jadi paham antara khumul dan uzlah. Kalau khumul kita menjauh dari kemasyhuran, keramaian, ya. Akan tetapi kalau uzlah lebih kepada apa? Lebih kepada kita menyendiri, bahkan dari siapapun di sekitar kita, hanya kita sendiri. Sampai di sini sebelum masuk lebih jauh, bisa dibedakan antara khumul dan uzlah. Saya ulangi lagi, kalau khumul itu apa? Betul-betul menjauh dari sebab-sebab kita itu dikenal. Semacam sekarang, mohon maaf ya, sekarang bagaimana seseorang ingin memperkenalkan dirinya? Di mana? Sekarang lebih mudah untuk dikenal. Di mana? Di media sosial yang pasti, ya. Kalau zaman sekarang begitu. Nah, khumul dia menghindari hal-hal yang seperti itu. Itu khumul. Adapun uzlah, dirinya betul-betul tidak berinteraksi dengan siapapun, termasuk kepada siapa? Termasuk kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Itu uzlah. Nah, kita melihat bagaimana sirah perjalanan ulama terdahulu betul-betul uzlah.
Mereka kemana? Pergi ke gua. Sehingga ulama-ulama dulu itu kalau pengen jadi wali, dulu kisah-kisah ulama ratusan tahun yang dulu, itu mereka menjauh 1 tahun di mana? Gua, ke gua. Betul-betul menjauh dari keramaian, kemasyhuran. Kenapa? Mereka muhasabah diri, mentadaburi diri, mentadaburi alam, dan beribadah di dalamnya. Ya, nah, sekarang sudah tidak lagi zaman begitu. Ya, tidak lagi zaman itu. Itu uzlah. Ya. Lalu Ibnu Athaillah mengatakan tidak ada yang lebih manfaat bagi hati. Lalu hati apa yang dimaksud di sini? Hati itu ada beberapa macam makna. Ada yang mengartikan hati itu akal. Ya, ada yang mengatakan hati itu adalah akal. Ada yang mengatakan adalah hati itu adalah organ tubuh yang ada dalam diri kita. Kepadanya memancar sirru ar-rabbani. Ini kalau diingat, kalau ada yang melihat rekaman kajian subuh kemarin, bahwa sebenarnya akal, hati itu sebenarnya tidak bisa berpikir. Akal ini tidak bisa, otak ini tidak bisa berpikir, Pak. Kalau orang-orang berpikir bahwa yang mikir ini otak, sebenarnya bukan otak yang berpikir. Yang berpikir adalah sirrul rabbani yang memancar ke otak, lalu sehingga otak tersebut berfungsi oleh sebab itu. Kita mikir gini, ini lampu, ini yang bersinar lampunya atau apanya sebenarnya? Orang berpikir lampunya yang bersinar, padahal bukan. Lampu itu bersinar disebabkan oleh adanya aliran listrik, api yang mengalir terus menerus ke dalamnya sehingga lampu itu bisa bercahaya. Otak pun begitu, otak itu tidak punya fungsi sampai ada sirrul rabbani yang memancar sehingga otak itu bisa digunakan berpikir. Sama halnya hati yang dikatakan hati dalam diri kita, itu sebenarnya tidak berfungsi sampai ada sirrul rabbani yang memancar sehingga hati itu bisa merasa, bisa mencintai, bisa membenci, bisa senang, bisa tidak senang. Itu. Jadi rahasianya ada di dalam sirrul rabbani yang memancar. Jadi ini keyakinan kita, ya, keyakinan kita Muslim meyakini bahwa sejatinya yang berpikir, sejatinya yang merasa, yang mencinta adalah sirrul rabbani yang terpancar ke dalam organ hati. Walaupun kita nggak tahu yang di mana di bagian tubuh, kalau secara kedokteran hati itu di mana tidak sesuai dengan rasa. Intinya dalam tubuh kita ada pancaran ke dalamnya. Ya. Akan tetapi yang dimaksud Ibnu Athaillah pada hikmah ini adalah yang kedua, bukan yang akal. Jadi kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan hati itu apa? Yang pertama mengatakan apa? Akal. Yang kedua mengatakan yang kita rasakan ini, Pak. Saat ketika kita merasa senang ya kita mencintai, saat ketika kita benci ya kita menolak. Itulah yang dimaksud dengan hikmah kali ini, ya. Dan tidak ada yang lebih manfaat bagi hati melainkan seseorang itu uzlah, menyendiri, menjauh dari siapapun. Dengan menjauh itu kita masuk ke ranah tafakur, ya, masuk ke ranah apa? Ranah tafakur. Berapa butuh waktu lama kita di sini? Ibnu Athaillah menggunakan kalimat uzlahnya nakirah. Kalau dalam bahasa Arab nakirah ma'rifat. Kalau ma'rifat itu mengandung makna banyak, nakirah itu mengandung makna sedikit. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati seperti sedikitnya uzlah. Jadi uzlah itu tidak usah lama-lama. Paham ya? Kalau uzlah tidak usah lama. Jadi ini supaya jangan sampai salah paham. Jadi Ibnu Athaillah tidak menggunakan kalimat ma'rifat bin ma nafa'al qalbu mithlul uzlati, tapi mithlu uzlatin. Artinya apa? Yang manfaat bagi hati adalah uzlah yang sebentar, yang saat kita uzlah kita gunakan untuk tafakur. Kenapa? Karena uzlah terus menerus tidak baik juga. Kita makhluk sosial kan, kita butuh beli beras, kita butuh kondangan ke tempat tetangga, kita diundang orang arisan, diundang orang tahlilan tetangga sebelah. Bagaimana mungkin kita hindari semua dengan alasan saya sedang uzlah? Maka uzlah di sini hanya sebentar saja yang manfaat. Nah, uzlah yang dimana uzlah itu bermanfaat bagi diri manusia. Nanti kita bawa
kerana apa yang harus kita isi dalam beruzlah. Maka saat itu yang dituju sebenarnya bukan uzlahnya, tapi apa yang diisi dari uzlah itu sendiri. Jadi kita jangan fokus saya harus uzlah, terus ngapain nak uzlah? Saya harus mengambil bagian dari uzlah seperti yang dikatakan dalam kitab Hikam. Lalu kenapa engkau uzlah? Dan engkau mengisi apa dalam uzlah? Percuma juga. Saya mau uzlah, mau kemana? Saya mau pergi ke tempat kebun-kebun orang, ngapain? Sambil mancing. Pulang, apakah ada perubahan dalam sisi perilaku? Ada ibrah yang dia ambil? Ketika tidak dapat, maka uzlahnya sia-sia. Kenapa? Karena sejatinya bukan uzlah yang dituju, tapi apa yang diisi dalam uzlah itu sendiri. Paham ya? Isi dari uzlahnya bukan uzlahnya. Al-uzlah itu kita baca bagaimana Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan ini ya. Al-uzlatu allati yandibuna ilaiha al-Islam wa yunabbihuna ilaiha Ibnu Athaillah ya tilka allati takunu manakhan wa majalan lit-ta'ammuli wat tafakkuri. Adapun uzlah yang disunnahkan dalam Islam dan yang diperingatkan oleh Ibnu Athaillah adalah uzlah yang menjadi tempat untuk tafakkur. Ngapain menjauh dari orang ramai? Tafakkur, mikir, ya, memahami hakikat sesungguhnya kehidupan dunia ini seperti apa. Fima yufidul insan, pada sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia, wa fima yuqarribuhu ilallah, dan pada sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fima ya'tiquhu min asbabi syaqwati allati tatarabbasu bil insan, dan dia bertafakur bagaimana caranya membebaskan diri manusia dari pengintaian kesusahan, ya, daripada pengintaian kepayahan dan kehancuran. Dia berpikir, ya. Kalau kita berpikir bahwa semacam ada dua hal, kata Syekh Ramadan, ada uzlah, ada tafakur. Ingat-ingat kata-kata dua ini. Ada uzlah, ada tafakur. Ingat-ingat ini ya. Jadi uzlah itu kalau dalam dunia kedokteran semacam seperti seseorang itu apa? Sedang mengambil fase perawat penjagaan. Kata dokter, kau sakit apa? Sakit tipes. Kata dokter, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan yang berat. Sehingga saat pengobatan dia tidak makan yang pedas-pedas, itu hamiyah namanya. Itu uzlah. Jadi uzlah itu menjaga. Lalu tafakur itu adalah pengobatan. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisahkan saat orang sedang berobat ya. Apa? Dia juga harus menjaga, dia harus menjalani pengobatan. Orang sakit cuman jaga saja supaya nggak nambah sakit, tidak juga sembuh. Sebaliknya dia minum obat terus tapi tidak menjaga hal-hal pantangan, juga tidak bisa sembuh-sembuh. Minum terus antibiotik tapi pantangan dihajar terus. Sama beda. Sama beda. Sebaliknya dia menjaga terus tapi penyakitnya tidak diobati, juga tidak lagi memberikan manfaat baginya. Maka uzlah dan tafakur, uzlah semacam penjagaan, tafakur adalah semacam pengobatan diri manusia. Dari mana? Dari penyakit batin, dari permasalahan diri kita sendiri. Seseorang tahu bahwa itu penyakit saat kapan? Saat dia mikir bahwa itu penyakit. Kalau dia tidak menganggap dan tidak berpikir itu penyakit, maka dia selamanya tidak menganggap itu penyakit, walaupun sebenarnya itu penyakit. Seseorang yang sadar dirinya butuh uzlah, dirinya butuh tafakur, saat ketika sadar dirinya punya banyak masalah, ketika dia nyaman dengan masalah dirinya, masalah batinnya, masalah penyakit hatinya, maka dia tak akan pernah mau mengambil bagian daripada uzlah ini. Kalau guru-guru kita menyampaikan uzlah itu zaman sekarang, nggak perlu lagi kita pergi ke gua, Pak. Kenapa gua sekarang sudah jadi tempat situs-situs? Sudah tidak bisa lagi, ya, tidak ada lagi. Lalu kemana? Pergi ke pedalaman hutan, tidak bisa juga. Kenapa tidak bisa? Ya orang itu sudah jadi milik orang semua, hutan orang semua.
Baru kita sejenak pengen uzlah, orang datang pergi mancing lewat, ketemu juga sama orang. Jadi uzlah zaman sekarang adalah uzlah di dalam keramaian, yang dimana dalam 24 jam kita mengambil satu bagian darinya untuk menyendiri. Setengah jam jadilah sehari. Kita isi apa dengan tafakur itu tadi? Ya. Kita isi dengan apa? Dengan tafakur. Untuk memahami hakikat ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat alam semesta. Ayat-ayat penciptaan. Ayat-ayat penciptaan. Mengetahui siapa diri kita. Oke, kita awali dengan baca Quran. Sejenak saja. Kita pilih waktu. Entah setelah subuh, entah sebelum subuh, entah kita pilih sebelum maghrib, atau entah kita pilih waktu-waktu jam 10 sebelum tidur, ambil wudhu, kita sejenak sholat 2 rakaat, setelah itu kita duduk merenung. Atau ambillah bagian waktu mana yang sekiranya kita itu bisa, sekiranya kita cocok untuk mengambil waktu itu, lalu mulai dengan baca Al-Quran. Kalau bisa baca sirah nabawiyah bagus ya, baca sirah nabawiyah. Setelahnya kita duduk merenung, bertafakur tentang siapa dirimu, apa yang sudah engkau lakukan di dunia ini. Ada beberapa hal penting yang kami dapatkan, Pak, bahwa kita ini bisa jadi ladang tafakur kita semua. Kita ini punya proyek. Ingat, nanti ini dibawa pulang. Kita punya proyek. Siapa kita semuanya? Yang hadir ini semuanya, bahkan yang tidak hadir juga. Apa proyek kita? Proyek pembebasan diri dari belenggu syahwat. Proyek atas kejahilan kita kepada Tuhan kita. Proyek atas kurangnya cinta kita kepada Nabi kita. Terus pegang-pegang nih, betul-betul ingat-ingat, Pak.